Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Soal survei. Saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres nanti, insya Allah. Imannya kuat, karena memang fokus kita sekarang sebenarnya bukan lagi pada figur-figur capres. Konsentrasi kita adalah pesta demokrasi ini untuk daulat rakyat gitu. Jadi di koalisi perubahan dan persatuan itu udah selesai. Kami solid dan kuat mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itulah makanya apa yang dilakukan hari ini oleh kawan-kawan kita dari Golkar, dari PKB itu sebagai bentuk penghormatan kami dalam silaturahmi halal bihalal kebangsaan. Dalam waktu yang bersamaan mereka ada di satu tempat kabupaten yang sama, bahkan satu hotel yang bersama. Nah, kalau pertanyaannya seberapa penting Jawa Timur buat mereka, tentu sangat penting. Ingat tahun 2014-2019 Prabowo Subianto tidak pernah menang di Jawa Timur dan dia akhirnya kalah dalam 2 kali pilpres itu. Dan hari ini Jawa Timur kalau kita bilang akan menjadi, ya seperti kata Bram, akan menjadi battleground untuk tidak hanya 2 orang ini sebenarnya, tapi juga untuk 3 orang. Daerah Matraman ini wilayah Jawa Timur, kabupaten yang di bagian selatan. Itu biasanya didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Betul. Tanpa berkampanye, saya yakin Ganjar di situ sudah sangat kuat, karena memang baseline dari Ganjar ini banyakkan adalah mereka pendukung-pendukung PDIP. Sementara ada telatah lainnya, yakni Madura dan Pendalungan yang didominasi oleh wilayah kultural NU, ya di mana di situ banyak pondok pesantren, Bam, sehingga sphere of influence-nya terhadap pilihan politik masyarakat itu cukup kuat. Nah, itu didominasi oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Condongannya ke sana berarti. Condongannya itu yang ke sana. disebut tapal kuda Itu tapal kuda atau Pendalungan. Oke. Pulau Madura sendiri, dan ada satu lagi telatah namanya Are, yakni wilayah kampung halaman dirimu ya, di Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan Malang. Secara nasional pun demikian, sangat cair. Di Jawa Timur akan menjadi pertarungan 3 kandidat ini. Meskipun Ganjar ini sudah sangat kuat di baseline-nya di wilayah Matraman dan lain-lain gitu ya, tentu harus terus berhati-hati, karena bagaimanapun Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu juga sanggup nanti akan mencuri atau memakan atau grab wilayah Ganjar Pranowo. Tapi kalau Ganjar bisa memaksimalkan misalnya wilayah-wilayah Madura, Jember misalnya hari ini, yang dimana Ganjar bertemu dengan Anies, itu wilayah Pendalungan, wilayah dimana basisnya adalah Madura, tapi juga bagian besar itu juga orang Jawa. Ya, kalau misalnya Ganjar bisa memainkan peran itu, bisa berkampanye secara efektif di wilayah Pendalungan saja. Kalau di Madura saya sudah bisa prediksi agak berat ya Ganjar Pranowo, tapi di wilayah Tapal Kuda di situ ada NU, ada PDIP juga. Ya kan beriringan begini. Saya contohkan misalnya di Jember itu antara NU, PKB dan PDIP dapat peluang yang hampir sama. Kalau Ganjar bisa memaksimalkan itu, tentu Ganjar akan mudah menang di Jawa Timur. Kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa satu di antara mereka ini sudah memenangkan. Pasti memenangkan tidak bisa. Bisa jadi nanti Prabowo menyeruak memenangkan pertarungan. Bahkan di simulasi, saya tidak tahu ditampilkan apa tidak. Ketika di head to head kan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, Prabowo yang unggul. Seperti itu. Dapat limpahan dari siapa?
Ini katamu tadi kan dia mendapatkan limpahan atau irisan dari pemilih Anies Baswedan. Ternyata Anies sudah menang lawan Ganjar sebelum perebutan kursi Jokowi resmi dimulai. Kok bisa? Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Helmi Felis mengungkapkan bahwa Anies Baswedan secara logika telah menang melawan Ganjar Pranowo sebelum perebutan kursi Presiden Jokowi atau Pilpres 2024 resmi dimulai. Pasalnya, Anies Baswedan didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisi Nasdem, PKS, dan Demokrat, serta merupakan partai yang lebih bersih dari PDIP pengusung Ganjar Pranowo. Secara logika, Anies sudah menang. Ganjar didukung partai terkorup. Partai pendukung Anies cenderung lebih bersih. Ucapnya dikutip dari Twitter _Helmi Felis Senin 8 Mei. Selain itu, para buzzer yang digunakan Ganjar atau PDIP telah terbongkar keburukannya, dan survei elektabilitas yang memenangkannya juga tidak bisa dipercaya. Buzzer mereka sudah terbongkar keburukannya, netizen pendukung Anies organik, survei mereka tidak dipercaya. Sedangkan setiap kunjungan Anies selalu ramai, bebernya. Lebih lanjut, Helmi Felis pun mengunggah pernyataan Anies mengenai prinsip dasar demokrasi, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Saya ingin garis bawahi pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan atau pindahnya kekuasaan, karena kekuasaan tidak pernah pindah. Adanya yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan, ucap Anies. Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Karena prinsip dasar demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, sambungnya. Lebih lanjut, Helmi Felis pun mengunggah pernyataan Anies mengenai prinsip dasar demokrasi, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Saya ingin garis bawahi pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan atau pindahnya kekuasaan, karena kekuasaan tidak pernah pindah. Adanya yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan, ucap Anies. Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Selain itu, para buzzer yang digunakan Ganjar atau PDIP telah terbongkar keburukannya, dan survei elektabilitas yang memenangkannya juga tidak bisa dipercaya. Buzzer mereka sudah terbongkar keburukannya, netizen pendukung Anies organik, survei mereka tidak dipercaya. Sedangkan setiap kunjungan Anies selalu ramai, bebernya. Pasalnya, Anies Baswedan didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisi Nasdem, PKS, dan Demokrat, serta merupakan partai yang lebih bersih dari PDIP pengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Helmi Felis pun mengunggah pernyataan Anies mengenai prinsip dasar demokrasi, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Saya ingin garis bawahi pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan atau pindahnya kekuasaan, karena kekuasaan tidak pernah pindah. Adanya yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan, ucap Anies. Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi.